Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari NIM 1022000022 dari kelas 2B Hukum Pidana Islam. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS saya dengan mata kuliah Usul Fikih. Dosen pengampu Ibu Robiatul Adawiyah, MHI. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Nomor 1 tentang hadis mu'adz beserta arti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Harits bani Amrin an rijalin min ashabil mu'adzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha mu'adzan ilal yamani faqala kaifa taqdi faqala aqdi bima fi kitabillah qala fa illam yakun fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ajtahidu ra'yi qala alhamdulillahilladzi wafqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dari Al-Harits bin Amr, dari sekelompok orang teman-teman Mu'adz, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Maka beliau bertanya kepada Mu'adz, atas dasar apa Anda memutuskan suatu persoalan? Dia menjawab, dasarnya adalah kitab Allah. Nabi bertanya, kalau tidak Anda temukan dalam kitab Allah? Dia menjawab, dengan dasar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya lagi, kalau tidak Anda temukan dalam sunnah Rasulullah? Nabi berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas dari utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad adalah dalam bahasa Arab sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakannya akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebenarnya hanya dilakukan para ahli agama Islam. Ijtihad adalah sebuah bentuk metode untuk melakukan pencurian dari ide dan juga pemikiran dengan cara yang dimana sangatlah bersungguh-sungguh, kemudian berdasarkan sebuah proses dari melakukan penetapan terhadap sebuah hukum hariat dengan melakukan pencarian ide juga tenaga. Apakah ijtihad masih dibutuhkan di zaman sekarang? Masih. Kita semua perlu berijtihad untuk memperhatikan Islam, karena pada zaman sekarang sangat banyak orang-orang kafir yang ingin merusak kekokohan Islam. Maka kita harus selalu menjaga kekuatan Islam dan jangan terbawa oleh sikap-sikap orang kafir. Dan di zaman sekarang banyak sekali masalah yang tidak ada di Al-Quran dan juga di hadis. Oleh karena itu, manusia dibekali akal oleh Allah, sehingga mari kita memanfaatkan akal itu, salah satunya dengan berijtihad. Contoh ijtihad di masa modern: 1. Menyambung rambut hukumnya haram. 2. Dilakukan perembukan oleh seluruh ulama untuk melakukan penetapan pada 1 Syawal. Dalam hal ini akan dilakukan berbagai macam perdebatan, dari penentuan 1 Syawal dan penentuan dari 1 Ramadan pertama. 3. Operasi jenis kelamin hukumnya haram. 4. Pembuatan bayi tabung yang dimana tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi sebuah bentuk solusi bagi orang untuk menyelesaikan permasalahan kesuburan, melakukan perujukan terhadap berbagai macam bentuk hadis untuk menetapkan sebuah hukum yang dibuat oleh teknologi pada bayi tabung. 5. Merokok hukumnya makruh. Nomor 2. Poin pertama, Al-Quran dalam kajian usul fikih merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, dan menurut istilah usul fikih Al-Quran berarti kalam atau perkataan Allah yang diturunkannya dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab tadi anggap beribadah membacanya. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hira pada tahun 611 Masehi, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Dalam jarak waktu kurang lebih 22 tahun beberapa bulan. Ayat pertama diturunkan adalah ayat 1 sampai dengan 5 surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Shadaqallahul adzim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalilnya surah Al-Qayyimah 17-18. Inna alainal jam'ahu wa qur'anahu. Artinya, dari aspek bahasa, lafaz Quran memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf dan kata-kata suatu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam, dan umat Islam mempercayai bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperuntukkan bagi manusia yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Itulah sebabnya ketika umat Islam berselisih dalam segala urusan, hendaknya ia berhakim kepada Al-Quran. Al-Quran lebih lanjut memerankan fungsi sebagai pengontrolan dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu. Di samping itu, Al-Quran juga mampu memecahkan problem-problem kemanusiaan dari berbagai aspek kehidupan, bagian rohani, jasmani, sosial, ekonomi, maupun politik, dan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalil Al-Quran menjadi sumber hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaufik. Surah Al-Baqarah ayat 2. Firman-Nya pula surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka ada pahala yang benar. Surah Al-Isra ayat 9. Poin yang kedua, as-sunnah. Kata sunnah secara bahasa berarti perilaku seseorang tertentu baik dan buruk. Dalam pengertian inilah dipahami kata sunnah dalam sebuah hadis Rasulullah. Dari Al-Munzir bin Jarir, dari bapaknya dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan perilaku as-sunnah yang baik dalam Islam, maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang menirukannya, dan sedikit pun tidak dikurangi. Dan barang siapa yang melakukan perilaku sunnah yang buruk dalam Islam, maka ia akan mendapat dosanya dan dosa yang menirukannya, dan sedikit pun tidak dikurangi. Hadis riwayat Muslim. Dalil sunnah sebagai sumber hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'aqulukin 'azimin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam. Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sunnah sebagai sumber hukum ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan kepada kesepakatan para sahabat. Para sahabat telah bersepakat menetapkan kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Para ulama telah bersepakat bahwa sunnah dapat dijadikan hujjah atau alasan dalam penentuan hukum. Namun demikian, apa yang sifatnya mutaba'ah atau diikuti, yaitu ta'ah dan kurbah dalam taat dan ta'ruf kepada Allah, misalnya dalam urusan akidah dan ibadah, tetapi juga yang ghair mutaba'ah atau tidak diikuti, yaitu jibiliyah atau budaya, dan khususiyah atau yang dikhususkan bagi Nabi. Contohnya jibiliyah seperti mode pakaian, cara berjalan, makan yang disukai, dan lain sebagainya. Adapun contoh khususiyah adalah istri lebih dari 4 puasa wasit atau menyambung sampai 2 hari, dan salat 2 rakaat ba'da asar. Poin yang ketiga, ijma. Ijma secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah usul fikih seperti dikemukakan Abdul Karim, para mujtahid dan kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masalah setelah Rasulullah SAW wafat. Hadis Rasulullah riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
Artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau berkata umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat At-Tirmidzi. Dalil hujjahan ijma. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuluhu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di mana antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ijma sebagai sumber hukum Islam. Ijma menempati salah satu sumber atau dalil sudah Al-Quran dan hadis Nabi. Hal ini berarti bahwa ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Contoh ijma, keputusan para ahli ulama bahwa vaksinasi dan imunasi diperbolehkan. Poin yang keempat, kias. Kias menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Kias adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun kias dilakukan seseorang mujtahid dengan meneliti alasan logis atau ilat dari rumusan hukum ini, dan setelah itu diteliti pula keberadaan ilat yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah. Bila benar ada kesamaan ilatnya, maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama. Hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Harithi bani Amrin an rijalin min Mu'adhi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adha ilal Yamani faqala kaifa taqdi faqala aqdi bima fi kitabillahi qala fa bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ajtahidu ra'yi qala alhamdulillahilladzi wafqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dari Al-Harts bin Amr dan sekelompok orang teman-teman Mu'az, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'az ke Yaman. Maka beliau bertanya pada Mu'az, atas dasar apa Anda memutuskan suatu persoalan? Dia menjawab, dasarnya adalah kitab Allah. Nabi bertanya, kalau temukan dalam kitab Allah? Dia menjawab, dengan dasar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda lagi, kalau tidak Anda ketemukan dalam sunnah Rasulullah. Mu'az menjawab, aku akan berijtihad dengan laranku. Maka Nabi berkata, segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalil sunnah Al-Harts ayat 20. Dalil surah Al-Harts ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil absar. Artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Contoh, menganalogikakan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada dengan khimar atau minuman keras. Poin yang kelima, istihsan. Dari segi bahasa, istihsan berarti menganggap suatu baik, yang terambil dari kata al-hasnu, baik. Sedangkan istihsan menurut istilah usul fikih seperti dikemukakan Wahab Az-Zuhaili. Hadis riwayat menegarkan bahwa makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadan tidak membatalkan puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya fa akala wa sariba falyutima saumahu fa innama ad'amahu Allahu asaqahu. Shadaqallahul adzim. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa lupa padahal ia sedang puasa kemudian ia makan dan minum, hendaklah menyelesaikan puasanya. Hanya saja Allah yang memberikannya makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil yang mereka gunakan untuk menguatkan istishab Al-Quran, firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 18.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La fayatabi'una ahsanahu. Artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Serta Az-Zumar ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Istishab merupakan sumber hukum Islam yang dilisihkan oleh fuqaha. Di samping istishab, istilah al-maslahah, al-mursalah, sa'ru man qablana, dan mazhab sahabi. Dan sumber hukum Islam tersebut, ada ulama yang mau menerimanya sebagai sumber dan metode hukum Islam. Dan ada pula ulama yang menolaknya untuk dijadikan sumber dan metode hukum Islam. Contoh istihsan dengan sunnah Rasulullah SAW adalah dalam kasus yang minum dan makan karena lupa pada waktu ia sedang berpuasa. Poin yang keenam, maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dari zakat, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti manfaat, dan kata marsalah berarti lepas. Gabungan dari kedua kata tersebut yaitu maslahah mursalah menurut istilah seperti dikemukakan Abdul Wahab Lafa. Berarti yang dianggap maslahah namun tidak ada ketegasan untuk merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik pun yang mendukung maupun yang menolaknya. Sehingga ia disebut maslahah mursalah, maslahah yang lepas dari dalil secara khusus. Hadis maslahah mursalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bani Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya hatidun wa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala qala murhu falyurajiha wa hiya dhahiru aw hamilun. Artinya dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menolaknya padahal dia sedang dalam keadaan haid. Itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi. Kemudian yang mendengarkan berkata lalu mengikuti apa yang penting baik di antara mereka. Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Para ulama berkata, kelompok yang secara jelas menggunakan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad. Maslahah mursalah juga digunakan di kalangan non-muslim, antara lain ulama Hanabilah. Contoh maslahah mursalah. Para sahabat menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf untuk satu-satunya alasan maslahat, yaitu untuk menjaga Al-Quran dan kepenuhan atau kehilangan martabatnya akibat matinya jumlah besar penghafal Al-Quran dari generasi para sahabat. Poin yang ketujuh, istishab. Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang ada hubungannya. Menurut istishab ulama usul fikih ialah tetap berpegang berlakunya hukum pada masa yang lampau. Istishab. Poin ke-8, urf, adat istiadat. Urf ialah suatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sebagai adat atau kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara urf dengan adat istiadat. Hadis urf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famara'ul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanu wa mara syai'an fahuwa indallahi syai'un. Shadaqallahul adzim. Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, yang dianggap seseorang Islam jelek, maka jelek pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas menunjukkan bahwa perkara yang baik berlaku dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan mereka dianggap baik, maka perkara tersebut baik di sisi Allah. Dalil urf, pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sumber hukum Islam, urf salah satu dari usul yang diambil dari intisari Al-Quran. Kata al-urf dalam ayat tersebut yang manusia disuruh mengerjakannya oleh ulama usul fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Contoh, gotong royong merupakan adat istiadat yang berbeda. Di Indonesia tidak melanggar haram Allah karena di dalam menimbulkan kebaikan, peduli kebersihan. Poin ke-9, Sa'du Zari'ah. Sa'du Zari'ah terdiri dari dua perkara, yaitu
Saat berarti penghalang, hambatan atau sumbatan. Sedangkan poin yang ke-11, Sya'ru man qabalana. Sya'ru man qabalana adalah syarat yang di bawah para rasul terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syarat Nabi Ibrahim alaihi salam, syarat Nabi Daud bagi umat-umat terdahulu mempunyai azas yang sama dengan syarat yang diperuntukkan bagi umat Muhammad SAW. Hadis Sya'ru man qabalana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dahu fa innaha sunnatan ubikum Ibrahim. Shadaqallahul adzim. Berkumpullah karena yang demikian itu adalah sunnah bapakmu Ibrahim. Dalil Sya'ru man qabalana, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Sumber hukum Sya'ru man qabalana adalah syarat atau ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam yang berkaitan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Menurut Abu Zahran, syariat samawi pada dasarnya satu. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan, yang bisa saya jawab. Maaf bila ada kesalahan dalam saya menjawab soal tersebut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.